Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan membahas bahaya obat diabetes dan insulin yang Anda harus tahu. Sama seperti obat lainnya, insulin dan obat diabetes pasti punya efek samping dan efek jangka panjang, walaupun tidak semua pasien mengalaminya. Tapi kalau sampai Anda harus mengalaminya, Anda tidak perlu panik. Anda bisa konsultasi ke dokter Anda dan minta untuk penyesuaian, mungkin dosisnya disesuaikan atau diganti obatnya. Oke, tanpa berpanjang-panjang, mari kita simak pembahasan berikut ini. Nah, yang pertama adalah efek samping obat minum diabetes. Yang pertama, gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan ini bisa seperti mual, muntah, kembung, kemudian banyak angin, susah buang air gitu ya. Dan biasanya ini terjadi pada obat diabetes seperti metformin. Nah, efek samping yang lain adalah hipoglikemia. Biasanya pada obat antidiabetes yang golongan sulfonylurea seperti glibenclamid dan kawan-kawan. Karena efek dari sulfonylurea itu menurunkan gula dengan sangat cepat dan sangat efektif penurunannya. Jadi kalau sampai terjadi hipoglikemia, tanda-tandanya seperti keringat dingin, kemudian gemeter, kemudian jantung berdebar-debar dan lemas, sebaiknya Anda konsultasikan apakah perlu mengganti atau mengurangi dosis glibenclamid atau sulfonylurea Anda. Nah, kemudian reaksi berikutnya alergi. Alergi ini bisa di kulit, bisa di saluran nafas, bisa juga di saluran cerna. Jadi kalau ada alergi sebaiknya diganti obatnya. Nah, kemudian gangguan hati ini bisa dilihat di kulit, kemudian di mata ya atau di kuku, mungkin ada kuning, warna kuning di mata gitu ya. Dan pemeriksaan bisa dilakukan pemeriksaan fungsi hati, ada peningkatan SGOT atau SGPT. Kemudian ada gangguan ginjal, mungkin pasiennya Anda mungkin merasakan ada buang air kecil yang berbeda, misalkan lebih keruh, kemudian berbusa, atau jumlah buang air kecilnya, urinnya itu semakin sedikit. Kalau Anda mengalami tanda-tanda seperti ini, sebaiknya Anda segera konsultasi ke dokter. Dan berikutnya adalah bukan efek samping, tapi efek toleransi. Maksudnya toleransi adalah obat apapun, ya kalau kita gunakan selama bertahun-tahun, kadang-kadang mengalami penurunan efektivitas. Jadi misalkan untuk menurunkan gula dengan metformin, biasanya kita biasa minum 2 kapsul atau 2 tablet sehari, ini kita butuh lebih banyak dosisnya karena terjadi toleransi, tubuh kita mengalami adaptasi gitu. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Karena ada namanya adaptasi dari tubuh, dan diabetes juga adalah penyakit yang mengalami progresivitas. Jadi makin lama makin burukin baal, makin kebal terhadap insulin gitu ya. Nah, tahunya dari mana ada efek toleransi ini? Kalau misalkan Anda minum obat dengan dosis yang sama selama bertahun-tahun, selama ini gulanya selalu terkendali, lalu tanpa sebab apapun, tanpa pencetus yang lain-lain, tiba-tiba gula darahnya naik, walaupun Anda sudah minum obat dengan teratur, dosisnya sama gitu. Nah, mungkin Anda perlu konsultasi ke dokter lagi. Siapa tahu Anda perlu penyesuaian dosis karena mungkin sudah terjadi yang namanya efek toleransi. Dan ini biasa terjadi pada terutama metformin. Nah, kenapa tadi? Karena bahwa diabetes itu sifatnya progresif, makin lama perburukan dan semakin toleransinya semakin meningkat gitu ya. Nah, yang diperlukan adalah dosisnya mungkin perlu ditambah atau diberikan obat tambahan selain metformin. Dan tanpa perubahan gaya hidup, ya hanya mengandalkan obat saja, ini kebanyakan pasien diabetes ini bertanya-tanya, kenapa kok saya dosisnya harus nambah terus gitu? Karena memang metformin saja itu akan mempercepat namanya efek toleransi. Tapi kalau ditambah dengan gaya hidup, itu kita memperpanjang toleransi, memperpanjang efektivitas masa pakai obat. Ya, jadi kalau kita tanpa perubahan gaya hidup, itu kita mempersingkat efektivitas atau masa pakai obatnya. Nah, berikutnya efek samping dari insulin. Insulin juga sama, punya efek samping yang bisa dirasakan segera. Misalkan reaksi alergi, mungkin Anda menjadi sesak napas atau ada gejala di kulit atau ada gangguan di pencernaan. Nah, sebaiknya dikonsultasikan juga dengan dokter Anda kalau sampai ada reaksi alergi. Kemudian lipodistrofi. Lipodistrofi itu maksudnya adalah bagian area di tempat kita menyuntik itu jadi menciut, jadi lebih kecil, ya namanya lipodistrofi. Terutama kalau di area lemak yang kita suntik. Ya, jadi area lemak, lipid itu mengalami distrofi, jadi mengecil gitu karena memang
di area suntik itu insulin akan mempercepat pembakaran daerah-daerah situ gitu, daerah-daerah suntikan. Oke, kemudian yang paling sering terjadi juga adalah hipoglikemia, yaitu gula darah yang turun sangat cepat dan sangat signifikan. Biasanya di bawah 70 ya gula darahnya. Kemudian taunya dari mana? Dari gejala klinisnya. Mungkin Anda keringat dingin, pusing, kemudian berdebar-debar, lemes badannya. Nah, coba kalau mengalami gejala seperti itu, langsung periksa gulanya. Kalau di bawah 70 berarti Anda mengalami hipoglikemia. Caranya gimana mengatasinya adalah dengan Anda segera makan gula atau minum yang manis ya. Disarankan sih paling nggak 15 mg, lalu ditunggu 15 menit. Kalau tidak ada perbaikan, ya gejalanya masih ada, masukin lagi gula, makan lagi gula, minum lagi gula, itu lalu tunggu lagi 15 menit. Ya 15 gram itu kira-kira ya 1 sendok atau 2 sendok makan ya gula pasir gitu ya. Nah, kemudian berat badan meningkat ya, banyak dilaporkan pasien yang menggunakan insulin itu berat badannya naik. Nah, efek jangka panjang ya, kalau tadi efek samping itu yang langsung bisa dirasakan. Nah, ini yang jangka panjang. Selama bertahun-tahun banyak penelitian menunjukkan bahwa obat diabetes dan insulin itu punya efek jangka panjang. Walaupun tidak semua akan merasakan seperti ini, tapi Anda tetap perlu waspada. Yang pertama adalah kanker pankreas. Ada hubungan antara obat diabetes dalam jangka panjang dengan meningkatnya kejadian kanker pankreas. Kemudian gagal jantung. Biasanya ini penggunaan insulin yang bertahun-tahun meningkatkan resiko untuk gagal jantung. Tidak semua pasien akan mengalami hal seperti ini, tapi sekali lagi sebaiknya kita tetap waspada gitu ya. Kemudian hipokalemia, yaitu kaliumnya di darah itu turun ya. Biasanya gejalanya adalah ototnya jadi lemas ya, kaki dan tangannya tidak bisa digerakkan gitu, atau jantungnya berdebar-debar. Gitu. Ini juga efek jangka panjang dari penggunaan obat diabetes yang minum gitu ya. Kemudian resistensi insulin ya, jadi makin resisten insulinnya ya. Dan kerusakan ginjal yang tadi sudah kita sempat singgung, yaitu kita tahunya dari mana, kencingnya jadi keruh, mungkin ada busanya, waktu periksa urin ternyata ada albuminnya gitu-gitu ya. Oke, sekian pembahasan kita. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ruli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.